Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Karunia Elektronik. Kali ini saya ada sebuah servisan, satu buah TV. Kelihatannya TV Cina dengan merek, nah ini Platinum Series Multimax, Cina Multimax. Dengan kendala keluhan kita tes saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah hidup dan LED pun hilang. Nah, di sini ada nampak garis horizontal ya di tengah layar. Kata yang punya, TV ini suaranya normal, tetapi cuma garis saja seperti ini. Untuk para teknisi yang sudah terbiasa, mungkin ini suatu kerusakan yang biasa ya. Tapi untuk para pemula biasanya masih sedikit perlu hati-hati. Oke, ini khususnya kepada para pemula. Mari kita bongkar sama-sama. Dan yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, and share. Terima kasih sebelumnya. Kita lanjutkan lagi untuk membongkar TV-nya. Dan ini sudah saya bongkar. Dan ini di dalamannya seperti ini. Untuk RGB cukup bekerja keras ya. Terlihat PCB gosong-gosong. Begitu juga dengan resistornya. Tapi kita fokus ke permasalahan utama, yaitu garis horizontal. Untuk dari chassis mesin tidak jauh berbeda ya dengan yang berada di pasaran. Oke, untuk para pemula biasanya kasus seperti di video awal tadi, kerusakan biasanya ada di area vertikal, atau yang sering masyarakat awam bilang yaitu IC gambar, dan letaknya di sini. Nah, ini dia. Nah, itu kalau secara di dalamnya, di mainboardnya, nah ini yang namanya IC gambar ini ya. Adapun kerusakan garis horizontal, kita untuk lebih hati-hatinya kita perhatikan dulu solderannya, karena yang namanya garis horizontal itu bukan semata-mata disebabkan IC ini mati ya. Bahkan tidak kemungkinan kecil IC program ini mati, juga bisa terjadi seperti itu ya. Jadi IC program ini sudah tidak menerima out dari vertikal ini ya, bisa terjadi seperti itu. Tapi sangat jarang ya, ada sih ada, cuma sangat jarang. Biasanya sering bermasalah di area vertikal ini, karena area vertikal ini adalah area terpanas di antara semua komponen TV ya. Nah, ini yang memakai heatsink ini. Jadi jika servis TV, nah ini yang memakai heatsink ini atau pendingin ini ada yang melebihi panas dari vertikal, itu menandakan atau bisa dipastikan area itu masih bermasalah ya, karena vertikal ini adalah area terpanas di TV ya. Nah itu. Oke, untuk kerusakan
garis horizontal tadi banyak juga sebabnya. Bisa jadi diakibatkan karena tidak mendapatkan PCC, atau yang sangat nampak sepele sekali, terkadang pin-pin IC vertikal ini tidak connect solderannya ya, seperti itu, atau retak bisa jadi. Makanya saya sarankan kepada para pemula sebelum mengecek komponen-komponennya, disarankan menyolder ulang dulu ya. Nah itu. Nah ini untuk IC vertikal sendiri. Nah itu solderannya kurang rapi ya, atau mulai pecah karena mungkin panas ya. Nah itu. Untuk secara visual komponen elko B plus dan elko tegangan lainnya masih sangat oke. Oke, akan kita langkah utama akan kita coba solder ulang saja semuanya dulu ya. Dan untuk TV Cina ini untuk IC untuk transistor regulator memakai bodi kecil ya. Nah itu. Oke, akan kita laksanakan atau kita lakukan penyolderan ulang dulu di setiap bloknya ya, yang dirasa perlu. Dan inilah setelah proses penyolderan ulang ya. Untuk para pemula, jangan lupa penyolderan ulang itu harus dilakukan ya. Apalagi TV-TV yang sudah solderannya kering-kering seperti ini. Biasanya para teknisi melakukan penyolderan ulang yaitu area playback ini ya, area horizontal, dan area regulator primernya, dan out regulator atau sekundernya ya, dan juga IC vertikal. Nah seperti itu. Dan tidak lupa untuk IC programnya disolder ulang ya. Nah seperti ini agar lebih kuat, karena ini tadi banyak kakinya yang retak-retak ya, agar TV atau pelanggan kita lebih senang TV-nya bertahan lama ya. Nah, seperti itu. Dan untuk cara solder IC sudah ada di video saya, silahkan jika membutuhkan dilihat saja cara menyolder IC agar lebih mudah dan terlihat lebih rapih ya, tidak mudah konslet. Nah, seperti itu. Dan di sini saya juga melakukan penyolderan ulang pada area RGB. Nah ini karena di sini tadi saya sudah retak-retak ya, sangat panas sekali. Ini jadi saya solder ulang langsung agar kerusakan-kerusakan kedepannya lebih bisa diantisipasi ya. Karena di sini terlihat PCB-nya juga gosong-gosong ya, saking panasnya ya. Nah itu. Nah ini, jadi kita solder ulang saja semuanya. Semoga TV sudah hidup kembali. Oke, akan kita coba tes saja ya, apakah dengan penyolderan ulang TV ini sudah hidup kembali atau memang IC vertikal ini harus diganti beserta komponen-komponen pendukungnya ya. Oke, akan saya pasangkan dulu mesinnya ke tempat semula dan kita tes. Dan ini mesin mainboardnya sudah saya kembalikan ke tempat semula, tapi untuk soket-soket belum saya pasang semua ya. Nah itu, kita tes saja dulu apakah TV ini sudah mau menyala ya dengan menyolder ulang. Oke, akan saya tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu. Nah itu sudah hidup ya. Nah itu ternyata TV sudah hidup.
normal, tidak bergaris lagi ya. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi untuk para pemula, sebentar saya matikan dulu. Untuk para pemula, jika kebetulan menemukan kendala seperti ini, bisa dicoba bongkar TV-nya sendiri dan lakukan seperti yang ada di video saya tadi ya. Nah, tetapi jika belum berhasil, jika kita memang belum memahami, dibawa ke tukang servis saja ya. Karena walaupun hanya bermodal solder ulang, setiap pekerjaan itu membutuhkan skill atau keahlian ya. Nah seperti itu. Jadi tidak boleh meremehkan atau merendahkan pekerjaan masing-masing ya. Nah seperti itu. Oke kawan-kawan, kita saling menghormati saja. Semoga postingan ini hendaknya ada manfaatnya, khususnya kepada para pemula, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.